مرحبا أهلا النوادي. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang sama-sama kita muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Aminunci Albar beserta seluruh pengurus dan jamaah hadirin wa hadirat. Qala muallif rahimahumullah, Al-Hadithu Tasi' Ashar, Nasihatun Nabawiyatun Litarsyikil Aqidatil Islamiyah. Kita masuk ke hadis yang baru, yaitu hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19 dari kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di hadis yang ke-19 ini, muallif atau musannif yang menyusun syarah kitab ini membuat satu tema berjudul Nasihatun Nabawiyatun Litarsyikil Aqidatil Islamiyah, yang artinya nasihat kenabian atau nasihat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperkuat akidah Islam. Bisa bermakna litarsyikhi, artinya memperkuat, atau litakwi atau litathbit dengan makna yang sama, artinya memperkuat, memperkokoh daripada akidah Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama pakar Al-Qur'an seperti Al-Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, juga Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang dilahirkan tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah, juga Al-Imam Zarkashi Burhanuddin. Ketiga ulama besar ini di dalam kitab mereka Ulumul Quran, As-Suyuti kitabnya berjudul Al-Itqan fi Ulumil Quran. Al-Imam Ibnu Zawzi beliau menulis kitab Ulumul Quran berjudul Fununul Afnan fi Uyuni Ulumil Quran. Kemudian Imam Zarkashi menulis kitab Ulumul Quran berjudul Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ketiga ulama besar ini menyatakan
ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah menyampaikan risalah dengan firman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, maka yang pertama kali Nabi sampaikan kepada umat berkaitan tentang masalah akidah. Jadi selama 13 tahun Nabi berdakwah di kota Makkah, baik dakwanya sirriyah dan jahriyah. Sirriyah dakwah secara sembunyi-sembunyi, jahriyah dakwah secara terang-terangan. Di awal-awal munculnya agama Islam, Nabi berdakwah di kota Makkah, di tempat kelahiran beliau selama kurang lebih 13 tahun. Yang beliau sampaikan selama itu berkaitan tentang masalah akidah, keyakinan. Setelah hijrah ke Madinah, baru beliau sampaikan tentang masalah ibadah, masalah solat dan seterusnya. Walaupun solat sudah diwajibkan ketika Nabi ada di Makkah, tapi hanya beberapa orang saja yang sampai dakwah tentang solat ketika Nabi ada di kota Makkah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, 10 tahun beliau berdakwah di kota Madinah, baru beliau sampaikan tentang masalah ibadah. Kenapa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan pertama kali masalah akidah, tidak diperintahkan menyampaikan masalah ibadah? Nah, ciri-ciri firman yang menjelaskan tentang masalah akidah diawali dengan panggilan an-nida, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Itu kalau kita dapati di dalam Al-Quran. Setelahnya itu firman menjelaskan tentang masalah-masalah ketuhanan, tentang prinsip-prinsip akidah. Dan jika kita membaca di dalam firman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, itu setelahnya ada perintah ibadah atau larangan dari hal-hal yang haram. Nah, ini sifatnya prinsip-prinsip ibadah. Sehingga Imam Suyuti mengatakan, apabila didapati firman diawali dengan ya ayyuhan nas, itu ciri-ciri makkiyah, firman yang Allah turunkan ketika Nabi sebelum hijrah dan bermukim di kota Makkah. Apabila ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah firman yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad tatkala beliau sudah hijrah dari Makkah menuju ke kota Madinatul Munawwarah. Sehingga ajaran ini bertentangan dengan tradisi keyakinan orang-orang Makkah pada masa itu. Di Makkah pada waktu itu mereka memiliki beraneka ragam keyakinan, kepercayaan tentang agama sebelum munculnya agama Islam. Ada di antara mereka masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita kenal dengan nama Millatu Ibrahim atau Al-Hanafiyah. Golongan kedua, mereka Ahlul Kitab. Ahlul Kitab adalah orang-orang yang berpegang dengan ajaran-ajaran kitab samawi yang Allah turunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad. Di antaranya yang wajib untuk kita ketahui yaitu kitab Nabi Musa, Allah turunkan Taurat. Nabi Daud, Allah turunkan Zabur. Kemudian Nabi Isa, Allah turunkan kepadanya kitab Injil. Nah, di Makkah waktu itu ada Ahlul Kitab. Waraka bin Naufal salah satunya, Ruqayyqah binti Naufal salah satunya. Kedua-duanya saudara, Ruqayyqah bintu Naufal dan Waraka bin Naufal. Saudara yang kedua-duanya penganut Ahlul Kitab, pakar di dalam Ahlul Kitab, khususnya kitab Injil dan Taurat. Golongan ketiga yaitu mereka yang disebut dengan musyrikun.
para penyembah berhala, ubadul asnam, ubadul authan, penyembah berhala. Baru Islam muncul di tengah-tengah tiga kepercayaan ini yang berkembang di Makkah. Millatul Ibrahim, Ahlul Kitab, kemudian musyrikun. Ketiga-tiganya ini sebenarnya yang pertama adalah Millatul Ibrahim. Di Makkah itu kan yang pertama kali bermukim di sana Nabi Allah Ismail dengan ibunda beliau Sayyidah Hajar. Ajaran yang mereka bawa ajaran dari Nabi Ibrahim, ajaran yang benar. Namanya Millatul Ibrahim, tapi substansi ajarannya adalah Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu salah satu wasiat Nabi Ibrahim. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Datang rombongan hafilah pedagang datang di situ, bermukim di situ, berkembanglah ini ajaran Millatul Ibrahim. Namun pada dekade pertengahan ada orang yang dari Makkah pergi dagang ke Syam. Di sana dia mengenal itu, mulai mengenal adanya Ahlul Kitab, Nasrani dan Yahudi. Dia bawa pulang ke Makkah, dia ajarkan ini ajaran. Ada juga yang pergi ke Syam, dia melihat penyembah berhala. Dia pergi pulang ke Makkah, dia bawa ajaran ini. Maka berkembanglah tiga kepercayaan ini. Ketika agama Islam muncul di kota Makkah, Ahlul Kitab tidak kontradiktif dengan ajaran Islam, tidak ada masalah. Kenapa? Karena Ahlul Kitab yang dimaksud pada waktu itu Ahlul Kitab yang masih original, masih asli, berpegang teguh dengan ajaran nabi-nabi mereka, Nabi Musa, Nabi Isa. Sehingga tidak terjadi kontras antara ajaran Islam dengan Ahlul Kitab di Makkah pada waktu itu. Namun yang bermasalah dengan musyrikun. Millatul Ibrahim juga sejalan dengan ajaran Islam, tidak ada pertentangan. Ahlul Kitab juga sejalan dengan ajaran Islam. Akan tetapi Nabi SAW sudah menyatakan, kalau saya sudah diutus membawa agama Islam, maka Millatul Ibrahim ataupun Ahlul Kitab harus mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga agamanya satu yang benar, al-Islam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Suyuti dalam kitab Al-Lam'u fi Asbabil Wurud. Ada seorang sahabat pergi ke Syam. Dia melihat ada seorang laki-laki ahli kitab berpegang teguh dengan ajaran kitab aslinya, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Maka dia bertemu dengan Nabi, dia katakan kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ara'aita, bagaimana menurutmu, bagaimana penglihatanmu, rojulan, ada seorang laki-laki, mutamassikun bil Injil, dia berpegang teguh dengan Injil. Rajulan minan nasara wa huwa mutamassikun bil Injil, wa rajulan minal yahud wa huwa mutamassikun bit Taurat, yu'minuna thumma yu'minuna billahi wa rusuli thumma lam yatba'ka. Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika ada seorang laki-laki dari Nasara, ahli kitab, dia berpegang teguh dengan ajaran Injil yang asli, atau orang Yahudi, dia berpegang teguh dengan ajaran kitab Taurat yang asli, dan mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Musa, Nabi Isa. Akan tetapi engkau telah diutus membawa agama Islam, mereka tidak mengikuti dirimu.
Bagaimana ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamut walam yu'min bima ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwaku di dalam kekuasaannya, tidaklah seorang dari umat ini, baik Yahudi dan Nasara, mendengar ajaran yang aku bawa, ajaran Islam, kemudian mereka meninggal dunia namun tidak beriman dengan ajaran yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, melainkan mereka penghuni neraka. Ini hadis membatalkan pemahaman semua agama itu benar, semua agama itu sama, dia membatalkan. Dan setiap pemeluk agama wajib meyakini agamanya paling benar. Itu yang namanya iman. Kalau dalam beragama kita ragu akan agama yang kita peluk, berarti kita belum beriman. Karena definisi iman itu adalah yakin. Jadi kita meyakini agama kita paling benar tanpa menghina agama orang lain. Orang yang beragama lain juga harus meyakini agamanya paling benar. Itulah yang namanya keyakinan. Makanya disebut dengan keyakinan, harus yakin. Kalau ragu atau masih meragukan kebenaran agama Islam, atau masih meyakini ada agama yang benar selain Islam, maka imannya bermasalah. Ini Nabi yang katakan. Nabi katakan, bahkan kalau lau kana Musa wa Isa, seandainya Musa dan Isa hidup di saat aku diutus, maka mereka akan ikut aku, kata Nabi. Jangankan umatnya, nabinya kalau hidup di zaman Nabi Muhammad, itu Nabi Musa, Nabi Isa menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada ajaran Islam. Nah, ini latar belakang bagaimana kondisi keyakinan yang ada di Makkah di saat awal munculnya agama Islam. Oleh sebab itu orang-orang musyrik menganggap ajaran ini ajaran yang aneh. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ajaran yang aneh. Karena mayoritas pada waktu itu musyrikun di kota Makkah. Ahlul kitab hanya sedikit. Millatul Ibrahim hanya sedikit. Tapi musyrikun mereka banyak. Nah, orang-orang musyrik atau orang syirik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berkembang definisinya, bukan hanya penyembah berhala. Disebut dengan orang-orang kafir, masuk di dalamnya juga orang musyrik, ahlul kitab, disebut orang kafir. Kafir itu artinya mengingkari ajaran Islam, namanya kafir. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Allah yang menjawab. Orang-orang kafir, lam yakunil ladzina kafaru. Siapa mereka? Min ahlil kitab, ahli kitab. Wal musyrikina, dan orang-orang musyrik. Itu disebut orang-orang kafir. Jadi kafir bukan kata yang buruk, bukan. Itu hanya definisi agama yang menjelaskan kalau tidak beriman dengan ajaran Nabi Muhammad disebut dengan orang-orang yang mengingkari ajaran Nabi Muhammad. Tidak masalah itu. Kafaro. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, di dalam sahihnya. Kharraja Muslimun fi sahihi min Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bada'al islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a, wa fi riwayatin ukhra kama kan fatuba lil ghuraba. Agama Islam pertama kali muncul dalam keadaan terasing, ghariba. Orang-orang musyrik menganggap ajaran Islam ajaran yang asing, yang aneh. Wa sayaudu, Nabi katakan lagi,
informasi nubuah, dan akan kembali Islam ini dianggap sebagai ajaran yang aneh. Wa sayaudu ghariba kama bada'a, sebagaimana di awal munculnya agama Islam. Ini hadis begitu penting sehingga ulama yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali yang lahir pada tahun 736 Hijriah, wafat pada tahun 795 Hijriah. Beliau seorang ulama besar mazhab Hambali bernama Ibnu Rajab. Beliau sempat mensyarahkan kitab Sahih Al-Bukhari berjudul Fathul Bari. Jadi sebelum Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 852 Hijriah, sebelum Ibnu Hajar mensyarahkan Sahih Al-Bukhari berjudul Fathul Bari, sebelumnya yang mensyarahkan terlebih dahulu Ibnu Rajab. Akan tetapi Ibnu Rajab belum sempat menuntaskan, belum sempat menjelaskan keseluruhan dari Sahih Bukhari. Beliau wafat, meninggal dunia. Kemudian disempurnakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ditambah penjelasan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Para ulama mengatakan seandainya Ibnu Rajab sempat menyelesaikan penjelasan Sahih Al-Bukhari berjudul Fathul Bari, maka yang terkenal adalah kitab Fathul Barinya Ibnu Rajab. Cuma karena belum tuntas, jadi yang populer karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Cuma ini biasa di zaman itu ada ta'assub bil madhab, fanatisme madhab itu kuat pada zaman itu. Jadi ulama Hambali fanatik dengan mazhab Hambali dan para imamnya, ulama-ulama Syafi'i fanatik dengan mazhab Syafi'i. Kalau kita baca sejarah ulama terdahulu, ada fanatisme itu, ta'assub. Nah, beliau menjelaskan hadis ini dan saya membaca kurang lebih 2 hari kitab itu karena sekitar 22 lembar membahas satu hadis yang tadi saya sebutkan, Islam mulai dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing. Beliau jelaskan menjadi satu kitab berjudul Kashful Kurbah fi Wasfi Halil Gurbah, 22 lembar, dan itu penjelasan yang sangat luar biasa. Beliau jabarkan, beliau jelaskan satu persatu makna tersebut. Nah, saya sudah rangkum isi kitab itu sehingga kita mengambil poin-poin penting di dalam kitab itu. Karena kalau kita baca dari awal 22 lembar, waktu kita tidak cukup. Saya ambil poin-poin penting dan ini sangat penting untuk kita pahami bersama. Karena ada sangkut paut dengan zaman kita dan zaman yang akan datang. Disebut dengan fiqhu tahawulat, fikih transformasi, membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Tapi bukan sifatnya prediksi, karena kita tidak berani memprediksi apa daripada ilmunya Nabi, karena itu bersangkut paut dengan hadis Rasul SAW. Tapi kita coba memaparkan poin-poin penting yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, beliau ketika menjelaskan makna badal Islamu ghariba, Islam mulai dalam keadaan terasing. Ini makna pertama beliau simpulkan, yaitu ajaran-ajaran agama Islam dianggap oleh orang-orang musyrik itu ajaran-ajaran yang sangat aneh, maka menjadi asing di tengah-tengah masyarakat yang ada di Makkah pada waktu itu. Kemudian dilanjutkan, wa sayaudu ghariba kama kan, dan sayaud, makna sayaud akan kembali. Kata akan bermakna mustaqbal lil qarib. Ada saufa, ada sa. Saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamun. Itu saufa artinya akan juga sama. Sa juga artinya akan. Tapi ada perbedaan, kalau sa itu akannya lil qarib, durasi waktunya akannya tidak lama, dekat. Kalau saufa itu akannya lama. Sehingga sebagian para mufassirin, para ahli tafsir ketika menafsirkan kata tersebut,
Sa itu akannya di dunia, saufa itu akannya di akhirat. Sebagian ulama tafsir menafsirkan kata akan, sa dan saufa seperti itu. Nah, beliau simpulkan kalau yang awal Islam muncul dalam keadaan terasing di tengah-tengah orang musyrik. Ini perbedaannya ya. Tapi yang akan datang kembali Islam dalam keadaan terasing di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Jadi umat Islam sendiri menganggap ajaran Islam itu ajaran yang aneh. Kalau kita membaca sejarah, itu sudah terjadi berulang-ulang kali. Bahkan sekarang akan terjadi kembali. Pada tahun 1924 Masehi, Daulah Utsmaniyah yang ada di Turki runtuh. Bukan runtuh, diruntuhkan. Kalau runtuh, tidak ada oknum yang sengaja meruntuhkan. Tapi diruntuhkan, ada oknum yang meruntuhkan Daulah Utsmaniyah. Dan banyak sekali pengkhianat, termasuk presiden pertama mereka yang bekerja sama menjatuhkan Daulah Utsmaniyah yang dipimpin oleh Sultan Abdul Hamid II pada tahun 1924 Masehi. Nah, setelah itu dirubah sistem negara khilafah yang berasaskan Islam, berhukumkan Islam, dan sangat jelas Daulah Utsmaniyah ini mereka bermazhab di zaman itu, khususnya Muhammad Al-Fatih yang sudah membebaskan Konstantinopel, yang sudah Nabi prediksikan jauh-jauh hari. La tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amiruha wala ni'mal jais dzalikal jais. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah. Nabi sudah memprediksi Konstantinopel, sekarang namanya Istanbul, akan dibebaskan oleh sebaik-baiknya raja dan sebaik-baiknya pasukan. Hadis ini hampir seluruh sahabat mendengar riwayat hadis ini. Sehingga setiap masa daulah, mulai dari daulah Umayyah, daulah Abbasiyah, daulah Umayyah Tsani di Andalus, Spanyol, mereka punya program utama itu membebaskan dan menaklukkan Istanbul, Turki, Konstantinopel, karena berharap mendapat penghargaan dari Nabi sebagai raja terbaik dan pasukan terbaik. Tapi gagal. Nanti muncul seorang pemuda yang usianya kurang lebih 26 tahun pada waktu itu, bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau berhasil membebaskan Istanbul dari Bizantium, Romawi. Maka beliau, para ulama mengatakan, yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut sebaik-baiknya raja berdasarkan isi hadis yang menyatakan bahwa Konstantinopel dibebaskan itu di tangan beliau, maka beliaulah amir yang terbaik yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad, pasukan terbaik yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita telusuri, ini Nabi sudah menyatakan raja terbaik, pasukan terbaik. Kalau kita membaca, dan saya pernah pelajari sejarah tentang berdirinya Daulah Utsmaniyah, itu kurang lebih hampir 1000 halaman. Kami baca satu persatu kitab tersebut, itu menyebutkan bahwa Ertugrul inilah memiliki anak namanya Utsman. Utsman inilah yang menjadi raja pertama dari Daulah Utsmaniyah, sehingga menggunakan nama beliau Daulah Utsmaniyah, itu nama orang. Namanya Utsman bin Ertugrul, bukan Utsman bin Affan, bukan Utsman sahabat, bukan. Utsman anaknya Ertugrul. Ertugrul ini punya salah satu syekh, salah satu mursyid, salah satu guru, Ibnu Arabi.
Ibnu Arabi, pengarang kitab Al-Futuhatul Makkiyah, seorang sufi besar, seorang wali min auliyaillah, itu mursyidnya, guru mursyidnya. Ternyata Muhammad Al-Fatih, turunan dari Ertogol, juga punya mursyid yang bertarekat Naqsabandiyah, Syamsuddin An-Naskabandi nama gurunya. Jadi Muhammad Al-Fatih bertarekat cinta kepada sufi, dan tarekatnya bukan hanya Naqsabandiyah tapi banyak, namun yang menjadi tarekat utamanya adalah Naqsabandiyah. Naqsabandiyah ini tarekat yang sanadnya bersambung kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan juga bersambung kepada Imam Ali bin Abi Thalib, sebagaimana yang dijelaskan oleh As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari dalam kitab Al-Burhanul Jali, kitab yang membahas tentang rantaian sanad tariqah yang bersambung kepada Amirul Mukminin Al-Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang kedua, mazhab beliau diceritakan mazhabnya Syafi'i. Muhammad Al-Fatih bermazhab Syafi'i. Namun berkembangnya perjalanan waktu, mazhab berkembang di Turki. Sekarang mayoritas juga mereka Hanafi. Mayoritas mereka bermazhab Hanafi. Tapi Muhammad Al-Fatih itu Syafi'i. Akidahnya Asy'ari. Akidahnya Asy'ari, sama seperti akidahnya kita, Asy'ari. Yang perlu saya simpulkan, Nabi sudah menyatakan ini raja terbaik. Pasukannya juga sama mengikuti rajanya. Pasukannya sama seperti mengikuti Muhammad Al-Fatih. Artinya apa? Tidak mungkin Nabi mengatakan raja terbaik, pasukan terbaik, akidahnya keliru. Tidak mungkin. Tidak mungkin Nabi katakan raja terbaik, pasukan terbaik, pemahaman hukumnya keliru. Tidak mungkin. Tidak mungkin Nabi katakan raja terbaik, pasukan terbaik, tarikatnya salah. Cinta kepada tarekat itu salah. Cinta kepada sufi itu salah. Tapi karena akidahnya benar, pemahaman hukumnya benar, tarikatnya benar, maka Nabi katakan ni'mal amir amiruha, raja terbaik adalah raja tersebut. Itu namanya Muhammad Al-Fatih. Nah, di Turki tahun 1924 Masehi diruntuhkan Daulah Utsmaniyah. Ketika diruntuhkan, sistem pemerintahan resmi dari Khilafah Utsmaniyah adalah hukum Islam, dirubah oleh Muhammad Kamal Ataturk dengan sistem sekuler. Yang tadinya azan menggunakan bahasa Arab dirubah ke dalam bahasa Turki. Khutbah Jumat rukun-rukunnya bahasa Arab wajib dirubah ke dalam bahasa Turki. Suara azan tidak boleh dilatunkan dengan suara yang keras hingga terdengar keluar masjid. Kalau terdengar sampai keluar masjid, maka kena undang-undang, ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Sekolah-sekolah Islam semuanya ditutup. Semuanya ditutup. Para ulama ditindas. Kemudian pemahaman hedonisme, bahwa tujuan kehidupan adalah kesenangan duniawi, yang diambil dari pemahaman orang-orang Eropa, dibawa ke Turki. Wanita-wanita yang berhijab diperkenalkan dengan baju-baju Eropa yang terbuka. Maka berubahlah itu Turki menjadi negara Islam yang bercorak Eropa, yang bebas, yang tidak ada nilai-nilai keislaman sama sekali pada waktu itu. Pada saat itu ajaran Islam aneh di tengah-tengah masyarakat Islam. Nabi sudah nyatakan ribuan tahun yang lalu, wa sayaudu qariba kama bada'a, akan kembali Islam muncul dalam keadaan terasing, dalam keadaan aneh sebagaimana awal munculnya. Itu sudah terjadi di Turki, Bapak-bapak sekalian.
Alhamdulillah sekarang sudah coba diarahkan kembali daripada sistem yang tidak benar, sekularisme, sudah mengarah sedikit ke ajaran Islam. Cuma presidennya sekarang masuk ke NATO. NATO di situ ada sangkut paut juga dengan Eropa. Itu wallahu alam, itu urusan yang sangat besar. Apa siasat ataukah ya memang masuk ikut dibawa orang Eropa. Sekarang juga mulai terjadi di kota suci. Di kota suci, di Makkah, di Madinah, dan di sekitarnya daripada kota suci. Kalau kita lihat pernyataan dari anak Raja Salman punya anak namanya Muhammad bin Salman. Banyak dari mereka sekolah di Amerika, di Eropa. Bukan disekolahkan di sekolah agama, tapi sekolah-sekolah di Eropa, di Amerika. Sebenarnya tidak ada masalah. Sekolah di Amerika, di Eropa, di Jerman. Yang penting basicnya kuat dan jangan belajar agama di situ. Jangan belajar agama Islam di situ. Ilmu-ilmu lain silakan. Karena di situ bukan tempatnya ajaran agama Islam. Saya selalu mengatakan, semua ilmu itu kita belajar kepada siapa saja yang ahlinya tidak ada masalah. Kita belajar ilmu matematika, ilmu kedokteran, ilmu perikanan, ilmu kelautan, ilmu astronomi, ilmu biologi, ilmu geografi. Kita belajar kepada siapapun tidak ada masalah. Karena ilmu tersebut tidak butuh sanad. Pertanggungjawaban ilmiah sanad bersambung kepada Nabi Muhammad. Sehingga tidak ada masalah. Dan semua ilmu itu sama. Tapi kalau keyakinan kita berkaitan dengan agama, ilmu agama Islam, maka kita butuh yang namanya rantaian sanad keilmuan. Sehingga yang pertama kali dinyatakan oleh Imam Muslim di dalam Muqaddimah Sahih Muslim, pendapat para aslafus salihin menyatakan, unzuru mimman takhuzuna dinakum. Al-isnad minad din. Sanad bagian dari agama. Perhatikan dari mana ilmu agama kalian mengambilnya. Sehingga ilmu agama berbeda dengan ilmu lainnya. Ilmu agama Islam butuh sanad. Nah, Muhammad bin Salman menyatakan di dalam konferensi terbuka, dalam kongres, dia menyatakan program utama yang ingin dia canangkan itu adalah merubah Jazirah Arab menjadi Eropa kedua. Kemudian yang luar biasa dia sebutkan negara-negara yang ikut serta andil ingin menuju kepada hedoism, yaitu kemajuan peradaban bersifat duniawi saja dengan mengambil peradaban-peradaban barat. Itu dia sebutkan satu persatu, Qatar dan seterusnya, Qatar, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dan seterusnya. Tapi yang luar biasa dia luput menyebutkan dua negara Arab, Yaman dan Syam. Syam di sini yang dia maksudkan Suriah. Ada 4 negara yang disebut dengan Syam: Palestina, Suriah, Lebanon, Jordania. Tapi negara lain dia sudah sebutkan satu persatu. Yaman dan Suriah dia tidak sebutkan. Yaman dan Suriah. Ternyata Yaman dan Suriah ini sampai saat ini negara yang masih menjaga nilai-nilai keislaman. Dan kita flashback ke belakang, Nabi Muhammad SAW pernah berdoa dengan dua negeri tersebut. Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah kami di negeri Syam kami dan negeri Yaman kami. Jadi doa Nabi itu agar berkah itu dijaga daripada penyimpangan-penyimpangan. Itu doanya Nabi terwujud. Kemudian dia katakan, nah ini ada korelasi dengan masalah Islam menjadi asing nanti di tengah-tengah agama Islam itu sendiri, di tengah-tengah masyarakat Islam itu sendiri. Dia mengatakan hukum-hukum Islam yang sifatnya tidak qat'i. Qat'i itu artinya diriwayatkan secara mutawatir dan maknanya secara tekstual benar, sharih, itu saja yang diambil. Adapun pendapat ulama yang sifatnya perbedaan pendapat akan ditolak. Dan riwayat-riwayat hukum yang sifatnya ahad juga ditolak, bukan mutawatir ditolak. Dan akan disesuaikan dengan zaman yang ia relasinya
relevan dengan zaman tersebut. Hukum disesuaikan dengan zaman, dengan peradaban, dengan kemajuan satu bangsa dan negara. Dia katakan begitu. Jadi hukum-hukum ini nanti disesuaikan, karena hukum Islam ada sebagian sudah tidak relevan dengan zaman. Maka kita akan cari hukum-hukum Islam yang kita sesuaikan dengan zaman. Itu program utamanya. Entah berapa tahun lagi ke depan. Dan itu sekarang sudah terbukti. Walaupun secara berlahan-lahan Jazirah Arab, khususnya Arab Saudi, sudah mulai berubah dan menuju ke arah itu. Kalau itu terbukti, apa yang Nabi sampaikan itu sungguh telah menunjukkan kebenaran dari seluruh sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya pertandingan tinju internasional pertama kali dalam sejarah sudah dilaksanakan di Jeddah beberapa tahun yang lalu. Di Saudi Arabia. Jeddah itu tidak jauh dengan Makkah, dekat. Kalau sudah ada pertandingan tinju internasional yang biasanya di Las Vegas dan seterusnya, ini diadakan di Arab, di Jeddah. Pertandingan-pertandingan lainnya juga begitu, di Abu Dhabi dan seterusnya. Bukan olahraganya yang kita ingin tentangnya, tapi sistem di dalam itu. Ya. Olahraga ini ada pembahasan khusus, masalah hukum tinju, gulat, ini ada di punya pembahasan khusus secara fikih. Tapi yang ingin disampaikan di sini, ketika pertandingan internasional, tinju internasional diadakan di Jeddah yang samping dengan kota suci Makkah, itu di dalam pertandingan itu pasti ada judi, perjudian, pasti ada minuman keras, pasti ada seks bebas, karena orang-orang turis datang. Dan banyak sekali kerusakan-kerusakan itu terjadi di situ. Itu sudah terjadi di zaman kita. Nah, suatu saat agama Islam itu akan asing di tengah-tengah kota suci, di kota Makkah, di kota Madinah. Oleh sebab itu ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, orang-orang asing itu siapa sih mereka yang dimaksud oleh Nabi? Di sini kita dapati ada empat kriteria, 4 macam daripada orang-orang yang disebut guraba. Yang pertama, alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Para guraba di zaman itu adalah mereka orang-orang yang berbuat kebaikan di tengah manusia yang melakukan kerusakan. Mana kerusakan di sini? Kerusakan moral, etika, agama, akidah dan seterusnya. Orang yang guraba di tengah-tengah susunan masyarakat seperti itu, dialah orang yang beruntung, kata Nabi Muhammad. Fatuba lil guraba. Makna yang kedua, alladzina yafirruna bidinihim minal fitani, yaitu orang-orang yang berlari membawa agama mereka dari fitnah. Makna yang ketiga, al-guraba al-farraruna bidinihim yab'athuhumullahu ta'ala ma'isa ibn Maryam, yaitu orang-orang yang berlari membawa agama mereka dan Allah mengutus mereka menjadi pengikut Nabi Isa ibn Maryam. Jadi bisyarah, kabar gembira Nabi sampaikan, guraba yang dimaksud juga adalah pengikut Nabi Isa. Kalau sebelum Nabi Isa adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi terlebih dahulu, baru Nabi Isa turun. Yang keempat adalah al-firqah najiyah, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadhurruhum man khadhalahum aw khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Yang keempat adalah kelompok. Ini mereka bukan perorangan tapi ta'ifah, sekelompok masyarakat yang berpegang teguh dengan ajaran agama Islam, yang mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela mereka sampai tibanya perkara dari Allah, yaitu hari kiamat, amrullah. Itu yang disebut dengan guraba. Nah, di saat itulah sunnah Nabi, kalau kita lakukan di tengah-tengah masyarakat yang rusak, sunnah Nabi kita lakukan, pahalanya seperti pahala
100 orang syahid yang wafat di dalam medan perang. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Sunanil Kubra. Siapa yang menghidupkan sunnahku di saat rusaknya umatku. Kata umat di sini mencakup juga bukan hanya agama Islam tapi semuanya. Karena umat Nabi Muhammad itu Yahudi, Nasrani itu juga umat Nabi Muhammad. Nah, mereka namanya ummatu dakwah, umat yang menjadi objek dakwah. Kalau Islam namanya ummatul ijabah, umat yang sudah menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia hidupkan pada saat itu, dia dapat pahala 100 orang syahid fisabilillah. Yang menarik, saya minta waktu agak panjang sedikit nih, karena harus tuntas biar gak setengah-setengah. Kalau sholat isya itu panjang gak masalah ya. Al-Islamu la yadhhab walakin yadhhab ahlu sunnah. Al-Islam la yadhhabu walakin yadhhabu ahlu sunnah. Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan nanti mendekati hari kiamat, kan yang mengalami hari kiamat tidak ada orang Islam. Yang mengalami hari kiamat tidak ada orang Islam. Semua orang mukmin Islam yang beriman kepada Allah, sehingga Nabi katakan walaupun imannya itu sebesar biji sawi atau biji dzarah, itu akan meninggal pada waktu itu kena aroma wangi yang Allah datangkan. Siapa yang ada iman di hati sekecil itu, dia mencium aroma wangi itu, dia meninggal dunia. Tersisa orang-orang yang tidak beriman kepada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, namun mendekati masa itu, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan di dalam kitab Kashful Kurbah, agama Islam tidak langsung punah, tidak sekaligus langsung hilang tiba-tiba, tidak. Tapi dia bertahap. Pertama kali yang punah itu adalah mazhab. Kita kan beragama Islam harus bermazhab. Kalau tidak bermazhab, kita tidak bisa tahu agama Islam. Kita bermazhab akidah, para imam akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Kita bermazhab fiqih, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Kita bermazhab tasawuf, Imam Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi, Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, dan seterusnya. Itu bermazhab. Kata Ibnu Rajab Hambali, nanti menjelang mendekati hari kiamat, yang hilang itu bukan Islam tapi mazhab yang hilang. Kalau kita baca sejarah, mazhab terdahulu, mazhab fikih itu bukan hanya 4 tapi banyak. Ada mazhab Zahiriyah, ada mazhab Tsauri, ada mazhabnya Imam Abu Thawr Al-Kalbi, ada mazhabnya Ibnu Uyainah, banyak mazhab. Tapi sekarang kalau mazhab ahli sunnah wal jamaah yang tersisa berapa? 4. Yang lain kemana? Punah. Yang lain punah. Nah, saya dapatkan pernyataan dari seorang ulama Syafi'i dan seorang sufi bernama Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah, di dalam kitabnya Al-Mizanul Kubra. Beliau menyatakan nanti mazhab yang tersisa di akhir zaman mendekati munculnya Imam Mahdi hanya satu mazhab. Mazhab yang lain punah. Apa itu? Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Dan subhanallah itu ucapan sudah lama. Sekarang mazhab Hanafi berkembang. Masuk di wilayah Turki, India, sampai ke Cina, itu mazhab Hanafi. Mazhab terakhir mazhab Hanafi menurut Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Nanti mazhab Hanafi ini sudah punah, sudah tidak ada lagi mazhab, muncullah Imam Mahdi. Imam Mahdi bukan seorang imam militer saja, tapi seorang ulama besar, seorang mujaddid. Di dalam hadis disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat Islam di penghujung setiap 100 tahun orang yang disebut dengan mujaddid, ulama mujaddid. Dia kembali menghidupkan agama Islam, hukum-hukum Islam
dan kaedah-kaedah baru dia kembangkan menggunakan kaedah-kaedah lama. Itu namanya mujaddid. Siapa mujaddid tunggal pada waktu itu? Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau menyatakan di dalam kitab Tathbitul Fuad bahwa yang mujaddid terakhir dan wali kutub terakhir dan penutup para wali, dialah yang bernama Muhammad Al-Mahdi, yaitu Imam Mahdi. Di zaman itulah semuanya mengikuti daripada mazhabnya Imam Mahdi, sehingga tidak ada khilaf, tidak ada khilafiyah, tidak ada pertentangan. Dan di masa itulah semua umat Islam bersatu. Jadi kalau hari ini kita ingin berusaha menyatukan seluruh pemahaman umat Islam, tidak akan bisa. Karena Nabi sudah mengatakan bahwa Imam Mahdi yang bisa menyatukan. Dengan isyarat daripada Nabi, seluruh manusia mencintai kepadanya. Yamlikul arda sab'a sinin, dia menguasai bumi selama 7 tahun. Itu Imam Mahdi. Dan ini Ibnu Khaldun juga menyatakan demikian. Penutup para nabi adalah Nabi Muhammad. Penutup para wali adalah Imam Mahdi. Makna penutup para wali bukan berarti tidak ada wali di zaman itu. Ada para wali, tapi pemimpin tertingginya adalah Imam Mahdi. Dari sini bisa kita menarik kesimpulan, Imam Mahdi itu beliau seorang ulama yang sangat alim di zaman tersebut. Tidak ada seorang pun ulama yang lebih alim melebihi Imam Mahdi. Dan beliau seorang yang sangat paham akan pemerintahan, karena yamlikul ard. Beliau menguasai bukan jazirah Arab. Nabi sebutkan yamlikul arda, menguasai bumi, bukan jazirah Arab. Semuanya dia kuasai. Ini Imam Mahdi. Al-Habib Abdullah Al-Haddad menyatakan di dalam kitab Al-Imamul Haddad Mujaddil Qarni Thani Ashar Al-Hijri, karya Dr. Mustafa Al-Badawi, Imam Haddad menyatakan, la yakhlu zamanun min afadil Ali Ba'alwi hatta yakhrujal Mahdi wa arju ay yakuna minhum. Zaman tidak akan pernah kosong dari ulama-ulama keluarga Ali Ba'alwi, kata Imam Haddad, hingga munculnya Imam Mahdi. Sampai sekarang kita lihat Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, beliau hijrah ke Hadramaut tahun berapa? 317 Hijriah. Hijrah ke Hadramaut. Mulai dari beliau hijrah, turun-temurun anak turunan sampai nanti Wali Songo, Abdul Malik Muhajir Thani hijrah ke India, punya turunan, nanti pergi ke Nusantara, lahirlah mereka Wali Songo. Dari zaman Ahmad Al-Muhajir sampai hari ini, negeri itu yang namanya Hadramaut, khususnya kota Tarim, Seun dan sekitarnya, sampai sekarang tidak pernah kosong dari ulama. Satu kampung itu bisa ulama semua. Satu kota itu ulama semua. Sampai hari ini, bahkan zaman kita ini lebih berkembang. Bagaimana mencetak ulama-ulama besar di sana. Imam Haddad sudah menyatakan ratusan tahun yang lalu bahwa zaman tidak akan pernah kosong dari ulama-ulama Ali Ba'alwi. Sampai kapan? Hatta yakhruja Mahdi, sampai Imam Mahdi keluar. Wa arju ay yakuna minhum, dan saya punya harapan Imam Mahdi dari keturunan mereka juga. Karena dalam hadis Nabi katakan Al-Mahdi min zurriyati. Imam Mahdi itu anak turunanku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga membantah orang yang mengatakan turunan Nabi sudah tidak ada. Kalau turunan Nabi sudah tidak ada, Imam Mahdi dari mana? Nabi katakan Imam Mahdi dari turunanku. Al-Mahdi min zurriyati min auladi Fatimah. Maka Imam Mahdi ketika muncul, semua umat Islam syarqan wa gharba, timur ataupun barat, semuanya menjadi satu. Imam Ja'far Shadiq mengatakan man hamala saifa qabla dhuhuri Mahdi faqad qutila. Siapa yang membawa pedang sebelum Imam Mahdi muncul, maka sesama muslim bisa saling membunuh karena adanya perbedaan. Tapi Imam Mahdi muncul, semua disatukan. Nah, pengikut-pengikut Imam Mahdi pada zaman itulah yang disebut dengan Ghuraba. Nah, ini nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan Jumat berikutnya, masih membahas lanjutan kitab Kashful Qurbah yang disusun oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan baru bagi kita dan menjadi diri kita makin taat, makin
mujahadah fi ta'ah wal ibadah ila Allah subhanahu wa ta'ala wa mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadzi qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.